salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti tema gereja kita pada bulan ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 6a, bahwa Ia tidak ada di sini, Ia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Demikian juga kita harus menang, kita harus bangkit dan hidup berkemenangan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Pengumuman kita yang ke-1, hari ini pukul 11 siang ada ibadah youth dengan menggunakan aplikasi Zoom. Mohon perhatian dari setiap youth biar bisa ikut bersama-sama untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam pertemuan youth hari ini. Besok hari Senin pukul 6.30 sore kita ada Bible Study yang juga masih menggunakan aplikasi Zoom. Mohon perhatian dari setiap jemaat yang ingin mengikutinya, boleh memperhatikannya. Kemudian doa berantai untuk kaum ibu dan kaum muda, baik doa bersama untuk kaum bapak yang diadakan pada pukul 7 malam akan terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal doa yang sudah disepakati masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa untuk agar wabah COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan Indonesia dapat kembali pulih. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati kita. Kalau pada hari ini kita memasuki yang dikatakan hari Paskah, ya, hari kemenangan, hari kebangkitan, bahwa Yesus tidak mati dan tidak tinggal di dalam kubur, di dalam tanah, tapi Dia bangkit. Oleh sebab itu, saudara, mari kita juga bangkit, semangat dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita sebelum dengan firman Allah, kita berdoa dulu. Kita nyanyi satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat kasih-Mu yang begitu ajaib. Dan kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Allah, dan kami boleh dikuatkan karena kami memperingati bahwa hari Paskah adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak kalah lagi, tapi karena kami tahu Yesus bangkit dan kami juga akan dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Allah. Haleluya, amin. Shalom. Kalau pada hari ini kita memperingati Paskah. Apa itu Paskah, saudaraku? Dikatakan di dalam kitab Keluaran
Ya, saya baca buat saudara Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat yang ayat 1 mestinya sampai ayat 13, tapi saya baca hanya sampai ayat 12 sampai ayat 13. Perikopnya dikatakan tentang perayaan Paskah, ya. Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat ya bahwa darah itu yang menjadi tanda, ya. Kalau berapa hari yang lalu, hari Jumat Agung, kita memperingati Yesus mati di salib, ya, dengan darahnya. Saudaraku, barang siapa yang percaya, dikatakan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini juga, saudaraku, tanda itu juga yang akan, ya saudaraku, membuat tanda bagi bangsa Israel waktu di Mesir, sehingga Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, oleh sebab itu apa kata Roma pasal 8 ayat 1? Ya, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1 jelas dikatakan, ya, mari kita sama-sama buka dan saya bacakan kepada saudara. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, jelas dikatakan oleh firman Allah, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kitab Keluaran juga firman Tuhan katakan, orang yang di pintunya, di tiang pintunya ada tanda darah, maka pemusnahan itu maut terlewat, dan rumah tangga itu, keluarga itu diselamatkan. Orang yang rumahnya ada tanda darah dilewatkan oleh malaikat maut. Dan saudaraku, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Demikian juga di dalam Roma pasal 8 ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa artinya Paskah? Paskah adalah kemenangan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Firman Allah katakan, ya, kalau kemarin Jumat kita membahas bahwa sesungguhnya orang mengejek, kenapa kau tidak menyelamatkan dirimu? Tapi kita lihat, ya, Yesus melakukan kehendak Allah, tapi Allah tidak tinggal diam. Pada hari ketiga dia dibangkitkan oleh Allah Bapa, sehingga saudaraku lewat kebangkitan itu, maka firman Tuhan bilang, 1 Korintus pasal yang ke-15, apa dikatakan oleh firman Tuhan, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Mari kita baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ya, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, hari Jumat kita sudah bahas bahwa karena dosamu, ya, karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan Kristus. Dia mati menebus, ya, menggantikan kita, saudaraku, ya. Makanya di dalam Korintus juga dibilang, karena dosa-dosa kita Kristus mati, dan saudaraku, dan dia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat apa kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-18.
kita mulai baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita akan binasa. Sia-sia pengiringan kita, sia-sia iman percaya kita, sia-sia pelayanan kita. Karena dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman percaya kita, kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan saudaraku bahwa sesungguhnya ya, orang-orang yang mati dalam Kristus juga dikatakan akan binasa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Saudaraku, mari kita lihat ya, bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu tidak ada penghukuman bagi kita. Firman Allah kata tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Dan karena apa? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Karena Kristus, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dibangkitkan sehingga kita sebagai orang yang percaya tidak menjadi sia-sia hidup kita. Firman Allah mengatakan bahwa di dalam ayat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan kita. Dengan kuasa kebangkitan, saudaraku, kita bisa mengatakan kepada maut, kepada setan, nyah engkau, kita hancurkan kuasanya. Firman Allah katakan kuasa kebangkitan, yaitu saudaraku, kuasa itu roh, lewat Roh Kudus yang ada dalam kita, ya, itu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Kuasa yang ada dalam kita, yaitu kuasa kebangkitan, itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Roh kekhawatiran, roh ketakutan. Saudara, kalau kita sudah menerima kuasa kebangkitan, dan firman Allah katakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus, maksudnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu cemas akan hidup kita, karena hidup kita ada di dalam tangan kasih Kristus. Karena hidup kita adalah dalam kuasa kebangkitan Kristus, maka hidup kita tidak sia-sia, maka hidup kita tidak percuma di dalam pengiringan, bahkan di dalam melayani. Firman Allah katakan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-15, ya, daripada 1 Korintus 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi ingat, Kristus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Kita akan bersama-sama dan bertemu Dia di awan-awan yang permai. Kita masuk di dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang menang. Kemenangan sudah ada di dalam kehidupan kita. Makanya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan kau kalah dengan keadaan apapun, situasi apapun. Ya, boleh ada di sekitar kita, tapi ingat bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita. Dan satu kali waktu kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan, dan kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Lama sikira. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus.
Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami sangat percaya bahwa Kristus bangkit dan tidak sia-sia pengiringan kami. Dan kami yakin kami juga akan dibangkitkan. Bersama Kristus kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Firman-Mu katakan bahwa Engkau akan memegang tangan kanan dengan tangan kami dengan tangan kananmu, membawa kami kepada kemenangan. Dan kami terima kemenangan itu. Kami terima kemenangan itu. Dan kami terima kemenangan. Kami tidak takut. Kami tidak cemas. Kami tidak khawatir. Kami tidak susah. Karena kemenangan sudah menjadi bagian kami. Lewat kebangkitan Kristus. Pada hari ini kami memperingatinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati jemaat-Mu. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pengorbanan Tuhan Yesus merupakan awal dari damai sejahtera yang sejati, kesembuhan dan pemulihan yang sesungguhnya. Untuk semuanya saya ucapkan selamat Paskah. Walaupun kita dipisahkan karena wabah COVID-19, tapi biarlah kita tetap satu dalam Tuhan, saling mendoakan dan saling menyapa. Buat adik-adik, jangan bosan di rumah ya. Kalian bisa bikin hal seru bareng orang tua atau saudara kalian. Lewat HP juga bisa seru-seruan bareng. Rajin cuci tangan dan tetap di rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker sama jaga jarak, oke? Berdoa supaya semuanya cepat membaik ya. Jangan lupa setia sekolah minggu bareng Superbook ya. Dadah, sampai jumpa, selamat Paskah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Penyebaran Injil Immanuel. Hari ini saya mau mengucapkan kepada kita selamat Paskah, karena memang Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita lewat daripada karya penyalipannya, dan Ia menebus kita
hingga pada kebangkitannya Ia memberikan satu jaminan yang pasti buat kita supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Penyebaran Injil Immanuel tetap semangat dan tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhir kata saya mengatakan kepada kita semua, selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat Tuhan GP Immanuel. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadi pengharapan, menjadi iman kita, menjadi inspirasi dan kekuatan untuk kita terus melangkah maju melalui masa-masa sulit ini di dalam perlindungan dan kasih Allah. Saya mendorong kita juga untuk terus berdoa, untuk terus tekun mencari Tuhan, dan juga memperhatikan kesehatan kita dengan baik. Dan apa yang disosialisasikan oleh pemerintah, kiranya juga kita boleh mendukung sama-sama agar segala sesuatu pandemi ini boleh berlalu dengan baik. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan selamat Paskah sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom kepada semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah. Hari ini, hari Paskah ini, kita merayakan satu kegembiraan yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Mari kita teladani kebangkitan Tuhan Yesus ini, dengan juga boleh menjadi semangat bagi kita untuk melewati hari-hari yang penuh dengan kemelut pandemik virus corona. Saya juga mengingatkan himbauan pemerintah untuk kita boleh tetap tinggal di rumah, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, bila pagi hari mentari boleh bersinar, itu anugerah. Bila Kristus rela mati untuk kita, itu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan saat Ia bangkit, itulah kemenangan bagi kita semua. Selamat Paskah, kasih Kristus nantiasa bersama kita. Amin. Halo, shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa merayakan Hari Paskah. Kristus menunjukkan kepada kita kasih yang tak berujung dengan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga dengan Paskah yang indah ini penuh dengan cinta selalu membawa kita semua ke dalam kedamaian dan bahagia selalu dan selamanya. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah. Tetap semangat, Tetap berdoa dan berpengharapan. Buat kita semuanya umat-umat Tuhan, terkhusus jemaat GP Immanuel, tetap percaya dan yakin bahwa wabah ini akan segera berlalu, dan kita semuanya akan kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tetap ikuti anjuran pemerintah, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.